Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله. Muslimin, hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari, sidang pendengar sekalian, mana saja Anda berada yang dapat mendengar siaran ini dipancarkan dari Radio Baitur Rahman maupun LPP RRI Banda Aceh, RRI Sibolga di Sumatera Utara, radio-radio pemerintah dan non-pemerintah di Provinsi Aceh, dan radio-radio lainnya yang turut merelay melalui LPP RRI Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah atas segala bentuk anugerah dan rahmat-Nya yang Allah telah limpahkan kepada kita tanpa bisa dihitung dan dihisab karena begitu banyaknya. Seterusnya marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan diutus beliau menjadi Rasul, membawa rahmat untuk sekalian alam. Sidang jamaah dan pendengar sekalian, dalam pertemuan kita yang ke-809 di malam hari ini, Kamis 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 16 Desember tahun 2021 Miladiah. Kita sudah berada di minggu ke-19 hitungan tahun 1443 Hijriah atau minggu ke-51 hitungan tahun 2021 Miladiah. Hari yang sedang kita jelang hari ini hari ke-115. Malam ini masuk ke 116 hitungan tahun 1440 di Hijriah atau hari ke-350 hitungan tahun 2021 Miladiah. Yang akan jadi pokok bahasan di malam yang berbahagia ini ialah dibangkit manusia tanpa beralas kaki, telanjang dan tak berkhitan. Untuk berbicara masalah ini, kita akan mendasarkan kajian kita pada salah sebuah hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innakum tuhsyaruna khufatan uratan uzlan summa qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina in kunna fa'ilin.
Al-Anbiya surah 21 ayat ke-14. Wa awalu man yuksa yaumal qiyamati Ibrahimu wa inna unasan min ashabihi wa inna unasan min ashabi yukhadhu bihim zatal shimal fa aqulu ashabi hum qala summa qala yukhadhu bihim summa qala innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraqtahum fa aqulu kama qala al-'abdu salihu wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid. Al-Maidah ayat 117. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah ayat 115. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan tidak beralaskan kaki, tubuhnya telanjang dan tidak berkhitan. Kemudian beliau membaca firman Allah, sebagaimana kamu telah mulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Ini ayat Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 104. Orang pertama-tama diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Dan dari sahabat-sahabatku, kata Nabi, akan dibawa bersama golongan kiri atau golongan yang celaka. Lalu aku berkata, sahabatku, sahabatku. Maka dikatakanlah dengan sesungguhnya mereka berbalik ke belakang atau mereka kembali jadi kafir semenjak engkau berpisah. Lalu aku berkata seperti yang dikatakan oleh hambanya yang saleh, firman Allah ini, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah ayat 117 dan 118. Bapak Ibu sidang jemaah, pendengar sekalian dan hadirin yang dimuliakan Allah, manakala kiamat kubra datang, kiamat besar datang,
di mana matahari itu digulung bagaikan lembaran kertas yang digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung dihancurkan, laut dipanaskan airnya, langit dilenyapkan, bumi menjadi rata, lalu datang hari bangkit, roh-roh dipertemukan dengan tubuh, maka manusia menjadi hidup kembali. Hidupnya dalam keadaan telanjang bulat. Mereka tidak bersandal, mereka tidak berkhitan. Keadaan mereka sebagaimana mereka dilahirkan pada hari ciptaan pertama. Artinya sebagaimana manusia ketika lahir dari tidak ada menjadi ada, ketika lahir telanjang, tak berkhitan, tak beralaskan kaki. Di saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, masing-masing mereka memikirkan nasib mereka masing-masing. Di mana kondisi di hari akhirat kelak itu di hari kiamat, matahari itu jaraknya dengan kepala manusia itu batas sejengkal, sehingga benar-benar merasakan kepanasan dari sengatan matahari. Di saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah yang disediakan untuk 7 golongan sebagaimana dinyatakan Allah. 7 golongan yang berada di bawah lindungan Allah. Bapak Ibu sekalian, sedang jemaah yang dirahmati Allah, kita pahami dari hadis Nabi itu bahwa ketika kita dibangkitkan, semua manusia dalam keadaan sengsara dan menderita, merasa panas dan terik matahari, kecuali ada 7 kelompok hamba-hamba Allah yang diberi perlindungan, la dhilla illa dhilluhu, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan naungan yang Allah sediakan. Hadis itu dinyatakan yang pertama kelompok itu adalah imamun adilun, imam atau pemimpin yang adil. Kemudian kelompok orang yang saling cinta mencintai, pemuda yang dibesarkan dalam keadaan beribadat kepada Allah. 7 kelompok ini yang dijelaskan oleh hadis Nabi yang mendapat perlindungan. Selainnya itu tidak mendapat perlindungan. Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menempatkan hari akhirat sebagai hari di mana manusia dikumpulkan, dan dalam hadis ini dinyatakan bahwa ada kelompok atau golongan manusia, golongan kiri, ashabus shimal, yang mereka ini
adalah orang-orang yang tidak mau patuh pada apa yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Golongan kiri ini termasuk ke dalamnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang munafik, orang-orang yang mula-mula dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman, kemudian mereka murtad. Bapak Ibu sekalian, kita melihat kesengsaraan di hari kiamat tidak bisa diutarakan bagaimana bebannya, bagaimana besarnya, bagaimana parahnya keadaan-keadaan itu. Sekali sana sudah nampak mana yang namanya golongan kiri. Itu adalah disebabkan mereka-mereka yang tidak patuh, tidak mau mendengar apa yang namanya ajaran yang dibawa oleh Nabi mereka. Mereka mendustakan Nabi, mereka memperolok-olok Nabi, sehingga mereka itu nantinya dimasukkan ke dalam kelompok golongan kiri. Di sini Allah sudah mulai memisahkan antara hamba-hambanya yang taat dengan hamba-hambanya yang tidak taat, apalagi yang mereka mengaku beriman. Suatu saat mereka menyatakan diri beriman, tapi kemudian mereka murtad, tidak lagi patuh pada ajaran yang diajarkan oleh nabinya. Bapak Ibu sekalian, selama manusia itu berada dalam keadaan telanjang, maka kemudian seawal-awal orang yang diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim Khalilullah. Sehingga beliau orang pertama-tama diberi pakaian di hari kiamat, di mana dengan pakaian itu bisa menutupi tubuhnya atau menutupi auratnya. Bapak Ibu sekalian, dari sahabat-sahabatku, kata Nabi, akan dibawa bersama golongan kiri, yaitu golongan yang celaka sebagaimana dinyatakan tadi. Kenapa celaka? Karena mereka melakukan pembangkangan dan ketidakpatuhan mereka terhadap ajaran Nabi dan ajakan Nabi. Padahal Nabi telah memanggil-manggil mereka, wahai sahabatku, wahai sahabatku. Nabi mengajak mereka ke jalan yang petunjuk. Apakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan? Mereka tidak mau beriman. Ada yang mula-mula mau mendengar peringatan Nabi, kemudian mereka balik ke belakang, yaitu mereka ketika berpisah dengan Nabi, mereka balik ke belakang, artinya mereka murtad. Mereka murtad, mereka menjadi orang-orang munafik yang mengingkari kebenaran agama. Sebagian mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Padahal mereka sama sekali tidak beriman. Mereka adalah orang-orang munafik. Sebagian mereka pada awalnya sudah menyatakan dirinya sebagai mukmin, akan tetapi akhirnya mereka menjadi orang-orang murtad, mereka keluar dari agama Islam. Ada di antara mereka yang bersifat olok-olok,
di mana di awal di saat mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Akan tetapi apabila mereka kembali kepada pemimpin mereka, lalu mereka mengatakan, kami bersama kamu. Artinya bersama pemimpin yang membangkang terhadap agama. Bapak Ibu sekalian, lalu Nabi bersabda kepada seperti apa yang disebutkan yang dikatakan oleh orang-orang yang salih, wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang menguasai mereka, dan engkau adalah maha suci dan maha perkasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, ini lukisan yang digambarkan Nabi yang bakal terjadi kondisinya di hari kiamat kelak, di mana hamba-hamba Allah, kita melihat pada awalnya mereka mengaku kebenaran Nabi, tapi kemudian mereka itu murtad. Sehingga dalam sejarah diketemukan ketika pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau terpaksa memerangi orang-orang murtad yang awalnya ketika Nabi masih hidup mereka sudah memeluk Islam, sudah beriman kepada Allah, hari akhirat dan sebagainya. Tapi begitu Nabi meninggal, mereka itu kembali kepada kekufuran. Sehingga Abu Bakar dalam pemerintahannya memerangi mereka, kerana mereka sudah keluar daripada ajaran agama Islam. Bapak Ibu sekalian, ayat yang baru kita bacakan ini memberi gambaran kepada kita bahwa apa yang terjadi pada manusia-manusia yang membangkang itu, Allah melihat kerja mereka, melihat amalan mereka, melihat kemunafikan mereka, melihat kemurtadan mereka terhadap apa yang awalnya mereka sudah beriman, tapi kemudian mereka menarik diri daripada keislaman mereka. Ini gambaran hamba-hamba yang mula-mula taat lalu mereka murtad. Ini adalah kelompok-kelompok orang yang binasa, yang dalam keterangan hadis ini dinyatakan mereka adalah golongan kiri. Mereka akan binasa. Mereka tidak sama dengan mukmin asi, karena mereka begitu dilemparkan ke dalam neraka dan tetap di dalamnya untuk selama-lamanya. Beda dengan orang-orang
yang mengaku diri beriman lalu melakukan kemaksiatan, dan mereka kerana perbuatan maksiatnya lalu mereka disangsikan oleh Allah, diberikan sanksi oleh Allah atas kesalahan yang mereka lakukan. Untuk kelompok ini yang pada awalnya dilemparkan ke dalam neraka, tapi setelah dosa mereka terhapuskan dengan azab yang Allah bebankan kepada mereka, lalu mereka akan ditempatkan kembali ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, ini apa yang terjadi dalam kondisi ini juga memberi pengajaran kepada kita bahawa iman adalah sesuatu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Ketika murtad berarti imannya sudah rusak. Ketika mereka munafik, imannya juga sudah lumpuh. Sudah hilang kepercayaan mereka, sudah luntur keimanan mereka. Mereka menjadi munafik, mendustakan ayat Allah, mendustakan kebenaran Nabi, sehingga mereka ini termasuk kelompok-kelompok yang tidak beruntung. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambungan daripada ayat tadi, in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Maidah ayat 118. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, kalau Allah mengazab hambanya, itu bukan berarti Allah tidak adil. Sebab ketika Allah menciptakan kita sebagai makhluknya, di setiap kesempatan, dari periode ke periode, Allah mengirimkan Rasul. Rasul itu telah menuntun umat-umatnya, telah mentadbiqkan umat-umatnya terhadap kebenaran. Sebab Allah tidak bakal mengazab hambanya kalau itu tidak pernah didahului dengan adanya utusan-utusan Allah berupa Rasul yang mentadbiqkan kebenaran. Ayat ini memberi gambaran kepada kita, kalaulah Allah mengazab mereka, itu kerana kesalahan mereka, itu kerana semacam tanggung jawab yang mereka telah lakukan, tanggung jawab mereka masing-masing atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Bukan berarti Allah tidak adil. Fa in tu'azibhum fa innahum ibaduka. Kalau Allah mengazab mereka, sesungguhnya mereka hamba-hambamu ya Allah. Wa in taghfir lahum, kalaulah engkau mengampuni dosa mereka, fa innaka antal azizul hakim. Kalaulah itu diberi ampunan, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha bijaksana. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah yang disebut ini mencakup pengembalian segala kehendak kepada manusia, kehendak kepada Allah. Pengembalian segala kehendak kepada Allah. Kerana Allah maha mampu berbuat apa saja yang dikehendakinya. Fa'alul lima yurid. Allah mampu berbuat segala-galanya. Di samping kita mengetahui bahawa Allah
tidak akan ditanya kelak tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Akan tetapi merekalah hamba-hambanya itu yang diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Jadi kalaulah Allah itu mengazab, telah duluan dikirimkan Rasul, telah diberi arahan dan sebagainya oleh Rasul, kemudian mereka membangkang, menolak, mendustakan, itu adalah hak Allah untuk mengazab mereka. Tidak bisa ditolak. Sedangkan azab yang diterima itu merupakan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Allah Maha Adil. Jadi tidak pernah diazab sebelum Allah mengirim duta atau rasul memberitahu tentang kebenaran. Kalau kemudian Allah menyiksa, memberi sanksi, itu wajar, adil. Yang tidak adil, kalau Allah menyiksa terus tanpa ada orang yang membawa dakwah, membawa kebenaran, lalu kalau Allah menyiksakan terus, itu tidak adil. Jadi kalau Allah menyiksa mereka, itu adalah akibat tanggungjawab mereka, pertanggungjawab mereka kepada Allah atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, menurut mufassir, ayat yang telah kita baca ini mengandung keterlepasan. Artinya tidak dituntut Isa anak Maryam itu dari dari kondisi yang dilakukan oleh kaum Nasrani. Orang Nasrani itu mendustakan Allah atau mereka membuat akidah mereka rusak. Di mana rusaknya akidah mereka? Pertama-tama kena mendustakan Allah. Kemudian mereka menjadikan bagi Allah itu sekutu. Ada anak Allah, menyekutukan Allah. Ayah, anak Tuhan, ibu Tuhan. Padahal Tuhan itu la tusyriku bihi syai'a, tidak boleh Allah itu diserikatkan. Tidak boleh Allah itu yang maha suci dan maha tinggi kedudukannya diserikatkan. Seperti Allah itu dibuat sampai 3 Tuhan. Tuhan Ibu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Padahal itu sesuatu yang mereka katakan, yang perkataan mereka itu tidak benar. Ini ayat ini menurut ahli tafsir juga memberi kepada menjelaskan bahawa Nabi Isa tidak pernah bertanggung jawab atas tindakan mereka yang membuat Tuhan itu banyak. Tuhan Anak, Tuhan Ayah, Tuhan Bapa. Sesuatu yang dalamnya mengandung pemahaman menserikatkan Allah. Kalau ada anak, ada isteri. Padahal dalam kajian bertuhan itu, Tuhan kita itu harus monoteisme. Arti monoteisme, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang satu. Tak boleh Tuhan banyak. Ketika Tuhan itu dipolitismekan, dibanyakkan, maka di sanalah terjadi syirik.
membuat orang lain sekutu dengan Allah. Padahal semua nabi-nabi diajarkan sebagaimana diajarkan kepada Nabi Muhammad, Allahu Ahad, Allahu Ahad. Allah itu esa, tidak ada sekufu bagi Allah, tidak ada anak dan diperanakkan. Allah tidak ada anak dan Allah bukan anak orang dan sebagainya. Itu adalah sifat monoteisme yang diajarkan dalam agama tauhid dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Berlawanan dengan itu adalah berbuat syirik. Dosa syirik tak terampunkan. Begitu besar dosanya untuk mereka yang mensyirikatkan Allah. Wala tusyriku bihi syai'a. Mensyirikatkan Allah sesuatu yang paling dilarang dan dosa yang tak terampuni. Oleh karenanya akidah kita itu harus selalu dijaga, jangan sampai ada syirik dalam diri kita, ada syirik dalam perkataan kita, ada syirik dalam perbuatan kita, ada syirik dalam ingatan kita, ada syirik dalam tingkah laku kita. Tak boleh ada. Syirik itu sampai-sampai dibagi kepada ada syirik besar dan syirik-syirik kecil. Mana contoh syirik kecil umpamanya? Manakala kita datang ke doktor, lalu doktor itu mengobati kita, memeriksa kesihatan kita. Kalau kita mengatakan, untung ada doktor itu yang memberi pengobatan kepada saya, itu sudah syirik kecil. Untung ada obat itu yang menyembuhkan penyakit saya, itu sudah syirik kecil. Sebab obat itu adalah sebagai wasilah untuk kesembuhan, sedangkan penyembuhnya adalah Allah. Jadi bukan obat yang menjadi penyembuh, itu sebagai perantara kesembuhan, jalan menuju kesembuhan. Bukan dokter yang menyembuhkan kita. Dokter cuma memberi arahan dan sebagainya, dia saluran untuk kesembuhan kita. Jadi salah-salah menempatkan dokter sebagai penyembuh, salah-salah menempatkan obat sebagai penyembuh, itu sudah menjadi syirik kecil. Oleh kerana itu, marilah kita memelihara akidah kita dengan tepat dan benar. Mudah-mudahan dengan demikian, apa yang namanya iman kita tetap utuh. Ketika kita dibangkitkan berada dalam kondisi iman yang sempurna, iman yang tidak ternodai dengan kesyirikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kajian kita yang pendek ini. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.